Mas Dede tanya apa Mas Dede? Ya. Tolong tambahkan mengenai penjelasan tentang jiwa. Oh, jiwa. Ya. Jiwa itu begini. Ini penjelasan yang paling sederhana. Jiwa itu badan, terus nyawa, terus nafsu. Lah jiwa itu yang menguasai manusia itu apa? Yang menjiwai. Jadi manusia itu menjiwai tentang apa dalam hidupnya? Yang sering menguasai dirinya itu apa? Egonya, nafsunya, nafsu amarah atau apa? Terus yang menguasai keimanannya, jiwa imannya, keikhlasannya dalam percaya kepada Allah. Lah jiwa itu namanya seperti itu. Jiwa itu yang menguasai manusia. Itu penjelasan yang paling sederhana. Jangan kita tuh Mas Dede dikuasai apa? Dikuasai oleh Allah. Jadi dikuasai keimanan. Namanya jiwamu. Berarti apa? Yang menguasai kamu apa? Namanya jiwa. Keakuanmu. Jiwamu dikuasai oleh apa? Oleh ego. Jadi segala sesuatu itu selalu ini aku harus begini, ini kalau nggak aku nggak ini kalau berhasil ya aku ini berusaha lah. Jiwamu dikuasai oleh keakuan. Jiwamu dikuasai oleh nafsu. Selalu banyak keinginan terus. 5,5. Jiwamu dikuasai oleh Tuhan. Selalu percaya terus. Lah, jiwa itu yang menguasai manusia. Lah, kamu dikuasai oleh apa? Di situ kamu mengetahui jiwamu yang sesungguhnya. Oh, Mas, bisa jelas ini Mas Dede? Jelas. Kalau Mas Dede jiwanya apa, Gus? Mas Dede jiwanya itu dikuasai kacamata. Kalau saya nggak pakai kacamata nggak enak. Saya lepas. Wah, dia melepaskan kemelekatan kacamata. Ya Allah. Jiwa itu yang menguasai manusia. Kirim gambar joget-joget, gambar Orang yang kemana-mana membawa kotor saja dikuasai oleh apa jiwanya? Oleh nafsunya, oleh tidak terimanya. Jadi kemana-mana membawa kotoran. Kemana-mana karena keinginan maksud saja. Nah, jiwanya dikuasai oleh maksudnya. Jiwanya dikuasai oleh Tuhannya. Lo ikhlas selalu percaya saja dengan Tuhannya, diperjalankan, punya keinginan bikin dijalankan, di situ ada yang dipercaya terus. Jadi yang menguasai dirinya itu ada siapa? Penciptanya itu yang dipercaya ke depan 100% untuk memelihara. Nah, jiwanya dikuasai oleh keimanannya. Karena dituntun oleh ruh mengetahui yang memelihara saya, itu namanya ruh. Ya modal kecil ya profit kecil. Modal kecil terus ya resiko besar. Sehingga gerakan dari hati itu terasa. Oh, hatinya tergerak. Oh, percaya. Oh, tergeraknya ke atas. Ketika ikhlas tergeraknya ke bawah. Menguasai pergerakan dari hatinya. Nah, gerakan dari jiwa itu mulai dari hati, keniatan. 2 bulan. Kamu mengucapkan yo, kamu bersungguh-sungguh syaratnya. Mengucapkan, wahai zat yang menciptakan aku. Lah, kamu ingat,
Jiwamu itu ingat yang menciptakan kamu. Engkau yang aku beri kepercayaan 100% untuk memelihara aku sampai mati. Lah kamu mengucapkan itu dengan jiwamu, nanti hatimu itu tergerak. Lah jiwamu rasanya hidup. Kamu mengucapkan sambil melihat kokoh ke depan. Mengucapkan itu aja jiwamu nanti tergerak. Kita terus dengan begitu 2 bulan paham. Kalau kamu mengucapkan sesuatu di hatimu, yang penting jiwamu yang mengucapkan. Aku ikhlas. Contoh ini. Idza asobatku musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kan idza asobatku musibah itu ketika aku diberikan sesuatu yang aku tidak mampu menolak. Namanya takdir. Kamu bicara dengan Allah. Kamu bicara aja. Ya Allah, Engkau memberikanku yang aku tidak mampu menolaknya. Aku terima dari Engkau dan aku kembalikan juga kepadamu. Wahai pemeliharaku. Loh, Engkau mengucapkan itu loh langsung longgar hati. Jadi musibah itu bukan sesuatu, bukan kecelakaan, sesuatu yang kita tidak bisa menolak. Asobai pemberian. Musibah kita tidak mampu menolak pemberian Allah. Contohnya nama. Kamu diberi nama yang kamu tidak mampu menolak. Kamu nggak bisa memilih dulu. Nggak diajak musyawarah. Jadi musibah itu. Namamu itu musibah. Yang kamu tidak bisa menolak. Bukan musibah kecelakaan. Bukan. Qalu, ucapkan. Ini semua dari Engkau ya Allah dan aku kembalikan kemanfaatannya kepadamu juga. Aku kembalikan semuanya. Engkau yang menabur, Engkau pula yang menyemaikan. Jadi yang dipercaya itu tetap. Monggo tanya lagi. Mumpung saya lagi cerdas ini. Berarti Gus terjelaskan jiwa yang kembali kepada Allah itu yang selamat yang bagaimana? Jiwa yang beriman. Jiwa yang tidak selamat yang tidak beriman. Bisa disimpulkan seperti itu. Ya jiwa yang kembali. Yang dipercaya itu siapa ke depan sampai mati, jelas apa enggak yang saya percaya. Saya tetap memberikan kepercayaan 100% apa cacat kepada penciptaku untuk memeliharaku, untuk menyelamatkanku. Loh, yang dipercaya menyelamatkan siapa? Jiwanya. Lah jiwa itu punya keimanan. Yang tertulis. Jiwa itu punya keimanan, punya kepercayaan. Loh, kamu itu punya kepercayaan loh. Siapa yang kamu percaya menyelamatkan kamu ke depannya sampai mati kamu, memelihara kamu? Ada, pasti ada. Lah kalau kamu nggak pernah berpikir itu baru beda. Kamu masih buta. Berarti saya sudah mengetahui jiwa saya sendiri ini. Yo tahu dong. Mas Dede gitu loh. Masa nggak tahu jiwanya? Masa nggak tahu dirimu sendiri, nggak tahu diri? Masa nggak tahu diri? Ini terjelaskan tentang jiwa berarti jelas Gus. Jiwa itu yang menguasai. Iya. Yang menguasai manusia itu loh. Yang menguasai Mas Dede itu siapa? Yang menguasai Tubi itu siapa? Yang menguasai Mujia itu siapa? Makhluk atau Tuhan atau sifat-sifat dari makhluk atau Tuhan yang menguasai. Nah, kamu berserah diri gunanya kan itu untuk dikuasai Tuhan, untuk dibimbing, untuk dituntun, untuk diselamatkan. Nah, gunanya berserah diri kan begitu. Memberikan kepercayaan, menyerahkan kepercayaan tentang keselamatanmu, hidupmu, ke depanmu.
Ya seperti ini, salah satu dari membimbing itu memperjelas arahmu. Kamu bisa berjalan, menjalani hidup. Salah satu bentuk dari rasa tanggung jawab. Saya nggak mau menjawab itu seenaknya saja, nggak mau. Saya tahu kalian harus benar-benar jelas itu karena saya punya tanggung jawab. Saya menjawabnya itu bukan tentang apa yang saya bisa, tapi tentang kamu itu harus paham jalan hidupmu, siapa yang kamu percaya. Jadi saya menjawab itu agar kamu bisa mengambil apa yang saya ucapkan itu, kamu bisa kelihatan terang di depanmu jalan hidup. Itu namanya. Kenapa saya bisa begitu? Karena ada tanggung jawab. Saya itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kalian. Kalau jawaban saya sekedar yang penting ada dalilnya. Nah, jiwa itu ini keterangannya ini, sekedar tahu. Saya tidak mampu menggerakkan kalian untuk melangkah ke depanmu itu, berarti di situ saya nggak punya tanggung jawab. Nggak mampu saya untuk bertanggung jawab. Ya saya mampu ya. Loh kok bisa mampu? Ya bisa dong. Allah yang memberi kemampuan. Kan wajar. Gimana? Jelas? Oke, guys. Jelas, Gus, jelas. Mantap. Makanya mengambil keniatanmu itu bukan karena ilmu saya. Kalau ilmu saya pasti terang, tapi ketika kamu tidak terpisah dengan pengetahuan, nggak ikut jum atau apa, kamu akan gelap, ketinggalan. Kalau kamu sudah merasa bisa, nanti kamu nggak butuh. Kalau mengambil tanggung jawab, kamu tahu dirimu mampu apa nggak menyelamatkan diri. Tapi siapa yang kau percaya? Tuhan. Setelah kamu mengetahui Tuhanmu yang menyelamatkan. Setelah itu kamu bisa ingkar apa enggak? Sewaktu-waktu iblis itu selalu menyertaimu untuk menghasut. Sewaktu-waktu jin itu masuk ke dalam dirimu untuk merasa benar. Sewaktu-waktu kalian bisa merasa lebih benar dari saya. Sewaktu-waktu kalian bisa lebih berjasa daripada saya. Sewaktu-waktu. Kalau kalian mengambil kebenaran dari saya ketika kamu bisa juga menjadi orang yang diberi petunjuk dan benar, kamu akan terpisah. Setelah itu kamu menjalani, siapa yang menuntunmu? Kemampuanmu sendiri, kebenaran yang kau tahu. Tapi kalau kalian mengikuti saya, mengambilnya itu karena tanggung jawab saya, di situ kamu enteng. Kalau tanggung jawab kamu nggak mampu menukar, kamu tukar dengan apa tanggung jawab? Nggak mampu. Sehingga kamu, karena ketidakmampuanmu itu, sehingga kalian dan saya dan saudara yang lain itu tetap bersama sampai mati. Kalau saya nggak bertanggung jawab, tuntut aja, tanya ke saya tetap bingung bagaimana ini. Saya nggak jelas Tuhan, gimana ini? Tuntut saya. Kalau saya bohong, tembak aja kepalanya. Atau parang tuh, gorok leher saya. Tapi kalau kalian merasa sudah bisa bertanggung jawab sendiri, oh pas saja. Kalau hanya belajar ilmu, suatu saat kalian akan lepas. Kalau belajar iman, kalau sudah iman, suatu saat kalian lepas. Kalau karena rasa tanggung jawab saya yang menjadikan kamu dekat dengan saya, menjadi jamaah. Karena ada yang bertanggung jawab, kalian akan ringan hidupmu. Allah akan meridhoi. Jelas? Jelas, Gus.
Tanya Gus. Nggih. Gus, itu berarti tadi segitiga tadi keimanan, pengetahuan, kebenaran. Itu sebenarnya wujud jenengan untuk mengajari kita tentang tanggung jawab mengenai kebenaran, tanggung jawab mengenai pengetahuan, tanggung jawab tentang keimanan. Untuk menjadikan laki-laki. Totalnya nanti jadi laki-laki toh? Iya. Rojul terus bisa bertanggung jawab kamil. Kamil. Wong lanang sing iso ngomong wedok. Oh ya. Orang lanang tok manuke, Ya. tapi tanggung jawabnya itu punya laki-laki, punya kelurusan dengan Allah. Ya. Paham Gus. Paham. Nah, Oke. Oke. Berarti kesimpulannya kalau disebut suku Jawa dong. Nah, iya, memang saya suku Jawa. Ya oleh lah. Ya suku Jawa untuk semua. Iya kan, suku Jawa itu kan kalau gambaran sekarang itu suku Jawa. Kalau dulu itu kan suku yang ada di Nusantara, Gus. Ya, Jawa itu kan bukan satu kelompok keturunan, bukan. Bukan, ya. Jawa itu bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan area, satu wilayah. Nah, ini harus jelas dulu, jangan sampai nanti. Kalau Jawa karena keturunan, ya belum tentu. Wong saya aja kadangkala leluhur keturunan mana juga nggak tahu. Yang jelas saya itu hidup di wilayah Oke, Gus, Pak. Nusantara. Ya. Wilayah Jawa itu wilayah, bukan keturunan. Berarti jiwa jenengan sudah ada di Adamawal dong. Ya, Terus ada di zaman Jayabaya. ya Ada di zaman Brawijaya. ada. Oh ya, paham Gus. Jadi dari dulu ya memang benang merahnya sudah dipersiapkan. Allah itu mempersiapkan, Tuhan itu mempersiapkan berita-berita sebelum turunnya. Kesimpulannya boleh nggak diambil kesimpulan Gus bahwa jenengan itu dipersiapkan untuk menyelamatkan dulur-dulur. Menyelamatkan yang mau diselamatkan. Nah, Ya, oke paham Gus. diajak agar selamat. Karena keselamatan itu hanya ada di sisi penciptanya. Nah, kalau orang nggak tahu, nggak pernah dekat dengan penciptanya, nggak jelas siapa penciptanya, nggak bisa memberi kepercayaan kepada penciptanya, dan nggak bisa hidup memberikan kepercayaan sehingga bangkit hidupnya karena ada yang dipercaya. Nah, itu semua menjadikan orang itu gelap. Hidup itu menjadi gelap, nggak tahu arah. Ngoten. Paham. Monggo yang pengen tanya guys, obral pertanyaan. Halo Lur. Bahkan yang masih belum paham. Yang sudah paham, jadikan ketetapan di hatimu untuk menambah keimananmu. Hatimu terasa ada rasa percayanya itu bertambah. Jangan kamu buta hanya mendengar saya terus seneng cocok, tapi kamu buta hatimu. Oh, bertambah percaya apa enggak saya ke depan kepada pencipta saya. Lah, ukurannya di situ. Jangan sampai setiap momen kita ketemu dengan saudara tidak menjadikan bertambah keimanan kita. Itu penting. Sehingga iblis yang selalu menyertaimu itu tidak mampu mengambil jiwamu. Sehingga jin yang selalu menyertaimu tidak mampu mengambil jiwamu. Sehingga kamu tenggelam dengan perasaan. Gunakan jiwamu itu untuk keimananmu. Menjadikan hatimu besar, bersih, suci, karena hanya penciptamu itu yang kamu percaya ke depannya. Jadi harus jelas
Keselamatan itu harus jelas mulai sekarang sampai mati. Kalau nggak jelas kamu selamat apa enggak, kamu nggak tahu posisi dirimu, kamu bingung nanti menghadapi kesulitan dunia. Dunia itu kejam. Orang baik belum tentu bernasib baik. Orang jelek belum tentu bernasib jelek. Siapa yang kuat yang menang. Dunia seperti itu. Kalau kalian nggak kokoh memegang keimanan, kalian terseret oleh arus. Kalau kalian nggak bersama-sama bersaudara, kalian terseret arus. Sekuat apapun keimanan seseorang ketika sendiri, dia akan hancur. Tapi sekuat apapun keakuan seseorang, pasti Allah akan menjatuhkan. Makanya diturunkanlah utusan-utusan Allah dari dahulu untuk bergabung untuk bersama-sama menjalani dalam satu kapal bahtera kehidupan. Itu ada bahteranya. Nah, melihat bahtera itu karena kalau naik bahtera itu ada yang bertanggung jawab apa enggak? Kalau ada yang bertanggung jawab, lihat tanggung jawabnya. Jangan dilihat karena bahtera itu pasti selamat, belum tentu. Kamu dikeluarkan bisa, dilempar bisa. Ngoten Mas Dede gak ngerti Jawa. Ben, ngoten Mas Dede ben guyu tok Mas Dede panjenengan sampun mangertos napa dereng ben gak ngerti. Sedikit-sedikit. Mas Teten sampun mangertos napa dereng, Mas Teten ngerti kan Mas Teten. Banginung itu yang mumet, Gus. Oh, Banginung Pak gak ngerti Jawa sama sekali itu. Iya, itu makanya dia mega muter aja kepalanya itu. Gak apa-apa, dia memang senang putar otak. Itu Kang, memanti jiwa Akang itu memanti udah ribuan tahun ya. Bukan jiwa saya yang ribuan tahun. Jiwa yang ada di dalam diri saya, yang saya menjiwai itu ribuan tahun yang lalu sudah ada yang menjiwai jasad-jasad yang berbeda. Wah, jangan salah paham Pak Indung. Bukan saya pernah hidup ribuan tahun yang lalu, bukan saya tetap hidup pada masa jenengan. Iya ya, itu jiwanya maksudnya bukannya ya ini. Ya. Jadi jiwa yang saya menjiwai itu loh, yang saya jiwai itu loh, itu pernah dijiwai oleh orang-orang dahulu. Iya benar ya. Siap Kang, memang ngerti alhamdulillah. Oh ya ngerti dong, sekarang tambah cerdas ya. Iya. Didiannya Mas Eko itu. Iya. Alhamdulillah. Sama Pak Sukino. Anak buahnya Abah Sukino. Ya. Iya Lur, udah paham. Alhamdulillah terbuka ya, benar-benar Kang nih, mantap nih malam ini. Wah, mantap aja. Mantap, minum kopi dulu kalau mantap. Ya. Nah, kopinya nih, kopi es. Iya benar, waduh. Jadi tugas kita Pak Indung mengcopy paste jiwa-jiwa yang beriman, perbanyak terus. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji data martia fatkuli fi ibadi watkulil jannati. Nah itu apa Munji yang hafal itu. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i
ila rabbiki radiyata mardiyah. Irji'i itu menuju Tuhan. Ila rabbiki, nah, menuju ke pemeliharamu dengan ridho. Jadi kalau kamu berjalan memberikan kepercayaan sampai mati kepada penciptamu yang memelihara kamu, berjalanmu itu dengan kerelaan, jangan dengan keterpaksaan. Jadi kamu punya sifat mardotilah, selalu ridho dengan Allah. Kalau kamu bisa seperti itu, segala yang kamu lakukan tuh dinilai ibadah oleh Allah. Dan kamu pasti diberikan surga oleh Allah atau kebahagiaan dunia akhirat. Cocok apa gak Abang Unji ini? Cocok Gus, betul. Masuk. Ya, karena saya kalau tanya sesuatu pasti ke Abang Unji karena dia yang menilai saya. Guyon, Pak. Halo Gus. Halo, Del. Cocok, Del. Sing lilo. Yang rela kamu menjalani takdir yang diberikan Allah. Allah akan mengubah suatu saat. Jangan pernah resah, jangan pernah menggerutu dengan apa yang diberikan Allah. Idza asobatku musibah. Jadi yang terbaik yang diterima oleh dirimu dari Allah itu terbaik loh ya. Ya, amin. Jangan pernah mengeluh, resah, tidak terima dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah dalam setiap takdirmu ke depan. Pilih jalan hidupmu, setelah itu berikan kepercayaan kepada Allah. Oke, amin. Piye Lur? Sajake wis bengi. Nanti ngantuk, besok kerja. Mas Marto engko ngantuk, Mas Marto. Wah, kakak. Wis ki mpane kok semangat kabeh ngrungokne. Abah Sumandi mpane peh kaya ya wis ya. Bah ya, cocok bah ya. Cocok. Ini loh, ada Mas Jarmono, saya kemarin ditanya begini. Terus kalau saya itu hanya tahu Baitullah tapi Allahnya belum tahu itu gimana? Saya ditanya begitu. Asik. Ya, saya ditanya. Loh ini yang ditanya, yang ditunjukkan oleh Gus kok Baitullah. Lah Allahnya di mana? Kan begitu. Nah, ini kan jawaban saya pasti penasaran semua. Benar. Iya. Taunya rumahnya Kiong aja yang taunya. Nah, Tuhannya mana? Mana Tuhannya? Kok diberikan rumah saja? Allah memberikan satu tempat agar kalian bisa masuk supaya selamat. Dan di tempat itu Allah yang menyelamatkan. Jadi Allah memberikan tempat khusus bagi orang-orang yang iman ke dalam Baitullah. Lah Allahnya di mana? Yang dibutuhkan itu Allah atau selamatnya? Saya tanya balik. Lah kamu butuh selamat atau butuh tahu Allah? Kalau mengetahui gimana? Tapi nggak butuh selamat. Kalau udah kamu cukup selamat, nanti Allah akan menunjukkan jati dirinya sendiri. Jadi Allah nanti yang menyambut kamu sendiri. Gus pasti tahu dong Allah. Ya tahu, kalau nggak tahu rumahnya. Tapi apa kamu kuat persyaratannya untuk
dekat dengan Allah, untuk mengetahui Tuhanmu. Kalau mengetahui rumahnya, memang itu rumah untuk keselamatan kita semua. Syaratnya apa? Syaratnya satu, hidupmu benar-benar teruji bahwa kamu tidak goyah dan memang untuk di jalan Allah lillahi ta'ala. Jadi kamu nggak punya hidup selain itu saja itu. Satu. Dua, nggak punya kepentingan apapun. Kamu kuat, kalau nggak kuat kamu hancur. Nggak apa-apa. Kalau kuat ya. Ya di situ. Tapi nanti semuanya bisa tahu. Gampang lah. Nanti aja, tunggu tanggal mainnya. Yang penting saat ini tuh kalian kemana-mana itu di rumah Allah, di bait Allah. Yang penting kamu selamat dulu lah. Gampang itu mengetahui yang punya rumah. Iya. Ngono tau Mas Carya? Nggih, golek wajine. Urung wayahe. Nah, jadi jawaban saya seperti itu. Yang penting kamu selamat dulu. Setelah itu keluargamu selamat, tanggung jawabmu selamat, terus hidupmu bermanfaat. Setelah itu kalau sudah murni nanti, suatu saat kamu akan mengetahui. Nah, proses. Iya, jelas. Iki pitakone kok dulur telung ngagem. Wah, nek Gus turun ini udah nggak muncul, ini gimana? Saya aja cuma ditunjukkan tempatnya aja ya, tapi belum ditunjukkan pemilik kemahaan. Terus gimana saya? Terus tanya. Saya pokoknya sebelum tuntas ini, saya tetap, kalau Gus nggak mau, saya tetap ke sana. Bilang begitu. Ya nggak masalah, oke. Terus saya jelaskan. Pertanyaan bermutu. Jadi Allah itu menunjukkan tempat agar kalian selamat dulu. Setelah itu Allah menyambut nanti kalau sudah pada saatnya. Masa Allah pemilik Baitullah tapi nggak pernah datang ke rumah, minggat ya Gusti Allah. Nah, saya itu yang dipercaya memegang kunci. Gitu loh, Lur. Oke? Oke. Ya wes, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.